12 seconds later. Oke, kembali lagi bersama kita. Emang sebelumnya ada video? Gak apa-apa, belum ada video tapi kita harus. Nama lu siapa nih? Kayak kenalin gue. Gimana Boleh sih? pakai logo gak sih? Boleh. Oh, yaudah. Pakai nama gue di sini ya, ntar. Iya. Di sini ya, di sini. Di sini juga. Di sini juga. bakal bahas tentang kerajaan. Yang pertama itu kerajaan tentang Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Terus habis itu yang kedua terkait dengan kerajaan Islam. Jadi kita tuh bakal bahas tentang gimana Indonesia bertransformasi. Benar. Jadi mulai dari zaman megahnya candi-candi Hindu-Buddha sampai masuknya pengaruh religius Islam yang mengubah wajah Nusantara. Nah, kita mulai dulu ya. Dari mana nih, Kay? Kita mulai dari akarnya dulu. Oke. Jadi inget gak sih lu pas yang dulu kita tuh sangat dipengaruhi sama budaya India gitu yang dulu. India ya. Iya, kerajaan yang tertua yang kita catat itu di Kutai di Kalimantan Timur sekitar abad keempat. Buset, jauh banget tuh, bener. Gue belum lahir tuh. Sama tuh. Nah, buktinya itu ada yupa-yupa guys. Buktinya ya, kalau buktinya sih yupa-yupa. Tapi kalau kita ngomongin the powerhouse gitu, kayak power segala power, kita nggak bisa lupain nih guys, dua raksasa. Ada Sriwijaya sama Majapahit. Buset dah itu. Gila sih teman-teman. Jadi menurut gue ya Sriwijaya itu tuh raja lautan gitu loh, Win. Buset, Mereka tuh menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. gede tuh. Dan jadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masanya, Win. Buset. Nah, itu kalau di Hindu-Buddha. Kalau di Jawa nih, kok di Hindu-Buddha? Di Asia Tenggara, temen-temen. Nih kalau di Jawa ya guys. Kalau di Jawa tuh ada namanya Majapahit. Ya udah pasti udah tahu sih pada umumnya. Nah, kerajaan itu ya punya ambisi kalau misalkan dia harus menyatukan Nusantara semuanya lewat Sunda Palapa. Nah, kalau Sunda Palapa berarti itu dari Gajah Mada, teman-teman. Mantap. Bayangin tuh pengaruhnya sampai Semenanjung Malaya. Panjang banget kan? Iya lagi. Tapi kita masuk logika gak sih, Gwen? Kenapa kerajaan-kerajaan besar ini tuh bisa runtuh? Banyak sih faktornya. Faktornya tuh bisa dari perang saudara yang kayak buset, saudara aja perang guys. Iya. Coba kalau nggak, Kayak bayangin lu perang sama saudara sendiri gitu. makanya. Itu nggak masuk ini banget sih. Terus yang kedua, lepasnya daerah bawahan. Habis itu munculnya kekuatan di pesisir. Contohnya itu ya kayak pedagang-pedagang Islam masuk ke dalam pesisiran. Terus kayak transisinya tuh menarik banget gak sih? Karena kayak nggak langsung jebret jadi ganti gitu. Bener. Terus tapi lewat perdagangan dan dakwah yang damai. Salah satunya tuh lewat Wali Songo. Ada berapa Wali Songo tuh? Ada 9 nomor. Laki-laki semua loh. Oh, laki-laki. Laki-laki gentleman. Banget, gentleman abis. Nah, betul banget itu sih. Tapi kerajaan Islam yang pertama nih yang muncul itu ada Samudra Pasai. Tapi Samudra Pasai itu bukan dari Jawa guys. Samudra itu munculnya di Aceh. Berarti ujung-ujung lah pokoknya. Nah, makanya Aceh dulu disebutin Serambi Mekah. Habis itu kalau di Jawa, kita geser ke Jawa, ada muncul Kesultanan Demak. Jadi pelopor runtuhnya pengaruh Majapahit secara politik. Itu sih. Tapi yang unik dari kerajaan Islam itu karena alkulturasinya, Queen. Bener. Jadi coba deh melihat Menara Kudus. Bentuknya tuh mirip candi kan. Itu tuh bukti kalau Islam masuk tanpa menghapus budaya lama, tapi malah berbaur. Berbaur ya, buset, keren banget. Berbaur baru. Ada ya orang bisa begitu. Iya, Ih, kayak- keren banget sih menurut gue. Nah, tapi kita jangan lupa guys sama kerajaan Gua Talo di Makassar. Yang mereka tuh jago banget soal maritim, kayak laut-laut. Kayaknya kalau mendayung mereka bisa tuh ya. Terus kalau nggak Ternate dan Tidore, mereka tuh jadi rebutan lah sama bangsa Eropa karena rempahnya banyak banget. Iya, rempah-rempah itu kayak wah, Indonesia doang nih yang punya, Iya. Bos. Senggol nih. Wah, yang punya.
bagi-bagi dong. Tapi lu pada tahu gak sih poin utamanya apa? Apa nih? Kayak Jadi zaman Hindu Buddha itu kita tuh dikasih warisan berupa konsep negara, kesatuan dan arsitektur yang megah loh. jadinya kayak wow gitu. Iya. Buset dah. Sedangkan zaman Islam ini, pada zaman Islam ya, memperkuat jaringan perdagangan dan membentuk identitas sosial budaya mayoritas masyarakat Indonesia sekarang, teman-teman. Nah bener banget, tapi Nah. intinya ya tanpa dua fase ini Indonesia nggak bakal seberagam dan sekeren ini loh guys. Seskena ini. Iya, Indonesia tuh udah terkenal loh sekarang. Iya. Bule-bule tuh maunya ke Indonesia. Iya, ke Bali, Iya, ke coba. Aceh. Panas-panas ya Bali. Iya, mereka mau gitu. Mereka trending loh di sini. Iya, trending. Kita mau putih, mereka mau hitam. Gak apa-apa guys, kita Kita beda shade loh. Iya, Kita beda shade. Karena itu guys, perbedaan budaya. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah melewati Waduh. dua topik itu nih, Kui. Dua topik loh, Dua keren topik banget itu nih. kita kayak Udah kita gabungin semua. Kita mau ucapin terima kasih ya, karena kalian udah mau nonton kita sampai akhir. semoga dari pembahasan kita ini tuh kalian bisa ngerti dan kita juga bisa ngerti. Iya. Jujur ini tuh bahasa yang menggunakan bahasa kita sendiri Iya, terus- dan yang kayak menjelaskan tentang sejarah Bener Indonesia. banget. Yang utamanya itu adalah kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam, Islam. dengan Metode Gen Z. Setuju. oke. Semoga kalian teredukasi, kalian lebih menambah informasinya. Jangan lupa saksikan video kami yang selanjutnya. Kita Dadah. status nih Queen. Iya, oke. Buin ya. Win, yo 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 Ya, yo. status yo. lu. Labana al Yao